belajar baca Quran, nah ini juga termasuk yang harus diperbaiki. Baik Ustaz, selanjutnya. Nah, untuk guru ada 3 hal juga. Saya sengaja dibuat 3 yang penting-pentingnya saja. Mungkin ada hal-hal yang tambahan, tapi saya sampaikan 3 ini. Yang pertama, untuk guru Quran itu yang harus disiapkan itu adalah kesiapan ruh. Ruhnya harus kuat, spiritnya harus benar. Kalau nggak benar berbahaya. Apalagi kalau contohnya guru Quran hanya mengejar, saya pokoknya mengejar untuk menutupi JP. Nah, contohnya kan secara manajemen sekolahnya JP-nya sekian, contohnya saya asal bisa ngisi JP, ini berbahaya. Karena Al-Quran ini berisi tentang wahyu dan keimanan. Kalau nggak dibawa sama orang yang punya keyakinan dan keimanan terhadap kehebatan Al-Quran, agak berat. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, kesiapan fisik juga harus. Fisik tampilan itu perlu juga. Kemudian yang keempat, yang ketiga, 3 juga belum ya, 2 juga belum, 4 aja. Kesiapan mental. Kesiapan mental 3 hal ini, dari ruhnya, dari dalamnya, kemudian fisiknya, kemudian mentalnya harus kuat. 3 hal ini harus dikuatkan. Coba Ustaz kita diskusikan seperti apa sih kesiapan ruh. Nah, ini yang pertama para asatidz, apa yang harus disiapkan dari ruh para guru Al-Quran. Ini ada satu perkataan dari pimpinan pesantren Gontor ya, yang salah satunya adalah al-maddah ahammu, terakhir itu al-mudarris ahammu minal maddah, terakhir ya. Kemudian waruhul mudarris ahammu minal maddah, saya lupa rinciannya. Yang jelas ruh dari guru ini perlu sekali kita hadirkan, dan ini akan mempengaruhi perjalanan dari proses hafal Al-Quran. Yang pertama, ruh dari seorang guru itu niatnya harus lurus. Niatnya untuk mencari ridha Allah dengan profesi guru Quran. Jadi ketika kita menjadi guru Quran, itu harus menjadi kebanggaan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jadi ketika kita kemudian diberikan tugas menjadi guru Quran, itu harus menjadi kehormatan. Wah, saya dipilih oleh pesantren untuk menjadi guru Quran. Ya hakikatnya kan yang memilih itu tangannya, zahirnya manajemen pesantren. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk menjadi guru Quran. Maka ketika kita dipilih menjadi guru Quran, maka kita harus bangga, dan kita jangan meniatkan kepada selain itu. Cukup kita niat lurus bahwa saya kenapa sih harus menjadi guru Quran? Karena menjadi guru Quran adalah menjadi orang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ini yang harus dihadirkan pada diri guru-guru Al-Quran. Masalahnya Ustaz, saya perasaan belum layak menjadi guru Quran. Orang saya belum hafid gitu contohnya kan. Orang belum bacaan juga mungkin masih ada catatan gitu. Ini jangan membuat kemudian menjadi lemah gitu ya. Karena memang tidak ada yang sempurna. Bahkan Rasulullah SAW katakan bagi wa'ani walau ayat. Kita bisanya cuma abatas saja, kita ajarkan abatas saja. Nah ini yang harus kita hadirkan. Bahkan kalau kita lihat dari redaksi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Coba kita lihat pakai kata sambungnya apa? Wa. Wa ini artinya kata penggabungan. Kalau au pilihan, tapi kalau wa penggabungan. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang belajar dan juga mengajarkan, yang sama-sama melaksanakan kedua-duanya, dan belajar dan juga mengajar. Kalau kita pasti dipaksa ngajar, ya kita ngajar, tapi jangan berhenti untuk belajar. Makanya kita terus harus upgrade terkait Al-Quran ini, dan pesantren saya kira punya komitmen untuk itu saja, untuk terus menjadikan kita sebagai pembelajar, sambil kita juga belajar. Ini yang
untuk yang lain? Kalau untuk yang lain kayaknya akan ringkih nanti semangatnya, kemudian energinya, pengaruhnya terhadap santri akan sangat terpengaruh dari niat yang lurus. Bisa jadi nanti manajemen sistem nggak bagus, santri juga mungkin agak sulit diperbaiki, tapi dengan niat yang lurus ini, insya Allah pasti berefek kepada santri. Berefek pada santri. Keikhlasan guru itu akan sangat berefek pada santri, karena dengan keikhlasan nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita, memberikan taufiknya, memberikan cara yang tepat untuk bisa memberikan pengaruh kepada santri. Nah, ini yang terpenting ya. Yang terpenting adalah luruskan niat kita sebagai guru. Kemudian yang kedua, siapa guru sebagai guru Quran adalah memiliki visi besar generasi. Apa yang dimaksud? Melihat, menganggap bahwa santri akan menjadi orang-orang besar di masa yang akan datang. Dulu ini banyak cerita, kita mungkin sering mendengar Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih yang memerdekakan, yang membuka konser. Kita tahu ternyata di Turki itu ada namanya Masjid Bursa dan Masjid Hujan. Yang ternyata di masjid tersebut itu tempat mengajarkan Imam Ibnu Jazari kepada pasukannya Muhammad Al-Fatih, termasuk Muhammad Al-Fatih. Imam Ibnu Jazari itu guru Quran. Dan itu kemudian dengan mengajar Quran itu memberikan semangat kepada kaum muslimin, memberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga layak menjadi pasukan-pasukan yang menjadi pembebas Palestina. Kan hadisnya lagu takan dan Konstantinia pada ni'mal amiru pada ni'mal jaysh zai. Konstantinopel akan dikalahkan, akan dibebaskan, dan pemimpinnya adalah pemimpin terbaik, pasukannya adalah pasukan terbaik. Dan ternyata pasukan terbaik itu adalah ketika mereka belajar Al-Quran. Maka kita sebagai pengajar Al-Quran, ketika ditugaskan sebagai pengajar Al-Quran, kita harus melihat bahwa mereka ini nanti akan menjadi orang-orang hebat ke depannya dengan Al-Quran. Al-Quran akan mendidikan orang yang belajar. Al-Quran itu tinggi, maka orang yang dekat dengan Al-Quran maka akan terbawa tinggi. Kalau kata siapa? Asy-Sya'rawi, Imam Asy-Sya'rawi mengatakan man arada dunya fa'alayhi bil-Quran, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil-Quran. Barang siapa yang ingin dunia maka dengan Quran. Barang siapa yang ingin akhirat maka dengan Al-Quran. Wa man arada ma fa'alayhi bil-Quran. Pengen dua-duanya dengan maka ini yang harus kita hadirkan ketika contohnya kita mau berangkat. Ini perlu mungkin sebelum berangkat itu kita perlu menata hati. Saya ngapain sih berangkat ke halaqah? Saya ngapain sih datang ke halaqah? Itu bisa diinstal dulu dalam pikiran kita. Kita bayangkan simpulan nanti akan menjadi contohnya bupati, akan menjadi wali kota, akan menjadi kepala dinas. Jadi begini, tapi semuanya orang ini akan menjadi ahlul Quran semuanya. Mereka akan menjadi para pemimpin, tapi dengan basic Kalau nggak seperti itu, kita gagal. Tapi kalau punya visi besar generasi, anak yang sebandel apapun, insya Allah nanti akan ada efek sabar, ada mental kita. Apa mau sebandel apapun, tapi saya yakin dia akan menjadi orang hebat. Makanya para asatidz, para guru-guru Quran, jangan pernah berpikir santri kita akan menjadi orang biasa-biasa, tapi semuanya akan menjadi orang-orang hebat dengan Al-Quran. Maka hadir kita sebagai antara mereka menjadi orang hebat. Kan guru yang berhasil itu ketika santrinya lebih hebat daripada gurunya. Tidak apa-apa lah kita cuma hafal sekian juz, tapi kita yakin santri kita lebih hebat dari. Saya punya guru dan pemimpin lembaga pada waktu itu namanya Ustaz Fadil Usman Baharun almarhum, Allah yarham.
beliau